Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Materi pada pertemuan kali ini berjudul Perubahan Keanggotaan Persekutuan. Perkenalkan, nama saya Ivana Mulyawanti. Dan dua teman saya ada Deswita Maharani dan Farah Ramadhani. Perubahan keanggotaan persekutuan. Persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya. Karakteristik persekutuan. Salah satu karakteristik utama persekutuan adalah umur yang terbatas. Maka, sewaktu-waktu persekutuan dapat dibubarkan. Pembubaran itu tidak selalu dilanjutkan dengan berhentinya operasional usaha. Pembubaran persekutuan yang dilanjutkan dengan berhentinya operasi persekutuan disebut likuidasi. Pembubaran persekutuan dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, kesepakatan tindakan sekutu, antara lain A. Tercapai tujuan. Jika hal tersebut telah terpenuhi sesuai perjanjian pendirian persekutuan, maka pembubaran persekutuan otomatis terjadi. B. Saling menguntungkan. C. Pengunduran diri sekutu atau masuknya sekutu baru. Yang kedua, ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan antara lain A. Kematian salah seorang sekutu. B. Kepailitan seorang sekutu atau persekutuan itu sendiri. C. Terlibat dalam kasus melanggar hukum baik oleh sekutu atau persekutuan itu sendiri. D. Terjadi peperangan. Yang ketiga, keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan antara lain A. Salah seorang sekutu mengalami sakit jiwa atau tidak mampu menyelesaikan persoalan atau memenuhi tanggung jawab sesuai dengan perjanjian persekutuan. B. Tindakan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian persekutuan yang sedang berjalan. C. Timbul perselisihan intern antar sekutu. D. Persekutuan sudah tidak menguntungkan lagi. E. Kecurangan dan kesalahan penafsiran dalam pendirian persekutuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deswita. Selanjutnya, ada perubahan keanggotaan persekutuan. Perubahan keanggotaan persekutuan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, penambahan sekutu baru, dan yang kedua, ada pengunduran diri dari salah satu sekutu. Penambahan sekutu baru. Penambahan sekutu baru ke dalam persekutuan hanya dapat terjadi apabila sekutu lama sepakat melakukan tindakan tersebut. Konsekuensinya, persekutuan lama harus dibubarkan terlebih dahulu dan harus dibuat akte perjanjian pendirian persekutuan yang baru. Akte perjanjian pendirian persekutuan yang baru akan mengakomodir berbagai ketentuan baru yang terjadi pada operasional persekutuan. Konsep akuntansi bagi persekutuan yang melakukan perubahan adalah harus melakukan penilaian kembali atau revaluasi atas aset dan surat berharga yang dimiliki dengan nilai pasar sekarang. Saldo persediaan juga harus ditetapkan kembali dengan pengganti sekarang atau current replacement cost. Penyisihan atas piutang usaha tidak tertagih harus pula ditetapkan secara memadai untuk kondisi terkini. Sedangkan liabilities harus ditetapkan dan dilaporkan sesuai dengan kondisi terkini dalam pembukuan. Akibatnya, perubahan hal tersebut akan mengakibatkan laba atau rugi persekutuan yang harus didistribusikan kepada masing-masing sekutu lama sesuai dengan rasio laba atau rugi
yang ditetapkan sebelumnya. Akuntansi penambahan sekutu baru bergantung kepada cara masuknya. Yang pertama, membeli hak salah satu sekutu atau lebih. Penambahan sekutu baru dengan cara membeli hak salah satu atau lebih sekutu lama tidak mengubah total modal persekutuan yang ada. Transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi para sekutu yang terlibat dan seolah-olah dianggap di luar persekutuan. Karena itu, apabila terjadi laba atau rugi atas transaksi tersebut, maka merupakan laba atau rugi bagi sekutu yang bersangkutan. Secara akuntansi, perubahan tetap yang berubah hanyalah komposisi kepemilikan modal persekutuan saja. Persekutuan hanya mencatat perubahan total modal sekutu lama yang dijual dan mencatat akun sekutu yang masuk. Pencatatan yang dilakukan oleh persekutuan yaitu di sebelah debit, sebagian atau seluruh modal sekutu lama. Di sebelah kredit, ada modal sekutu yang baru. Yang kedua, melakukan investasi. Penambahan sekutu baru dengan melakukan investasi ke dalam persekutuan akan berdampak bertambahnya total modal persekutuan sebesar nilai investasi yang dilakukan ke dalam persekutuan. Akuntansi pencatatan perubahan total modal persekutuan mengacu pada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh anggota yang baru masuk tersebut. Yang pertama, jumlah investasi yang dibayarkan lebih tinggi dari hak yang dibeli. Jika persekutuan telah beroperasi dengan sukses, maka para sekutu menerima penambahan sekutu baru dengan pilihan ketentuan. Yang pertama, sekutu baru memberikan bonus bagi sekutu lama atau metode bonus. Ketentuan tersebut akan menghasilkan situasi sebagai berikut. A. Total modal persekutuan yang baru atau total modal real persekutuan sama dengan nilai buku total modal sekutu lama ditambah nilai investasi sekutu baru. Dan besarnya modal sekutu baru yang diakui oleh persekutuan ditentukan dengan mengalihkan total modal persekutuan yang baru atau total modal real persekutuan dengan presentasi pemilikan modal sekutu baru. Yang kedua, total bonus yang diberikan oleh sekutu baru pada sekutu lama adalah selisih yang terjadi antara pengakuan besarnya modal sekutu baru atau situasi 2 dengan besarnya investasi modal yang dilakukan sekutu baru. Yang terakhir, saldo modal sekutu lama akan bertambah dengan bonus yang diberikan sekutu baru yang dihitung sebesar persentase kepemilikan haknya. Di persekutuan lama dikalikan bonus yang diberikan oleh sekutu baru kepada sekutu lama, atau disebutnya dengan situasi ketiga. Pencatatan yang dilakukan oleh persekutuan yaitu di sebelah debit ada kas dan sebelah kredit ada modal sekutu baru. Untuk mencatat investasi modal sekutu yang baru, jurnalnya adalah sebelah debit ada modal sekutu baru dan di sebelah kredit ada modal sekutu baru. Untuk mencatat pendistribusian bonus kepada sekutu yang lama. Persekutuan baru mengakui goodwill yang menjadi hak persekutuan lama atau metode goodwill. Ketentuan tersebut akan menghasilkan situasi di mana total modal persekutuan yang baru akan mendekati nilai pasar wajar dari satuan usaha tersebut dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, total persekutuan modal baru diakui dengan cara mengkapitalisasikan jumlah setoran modal sekutu baru dengan hak sekutu baru. Yang kedua, goodwill persekutuan diakui sebesar selisih antara pengakuan total modal persekutuan baru dengan total modal real persekutuan. Yang ketiga, goodwill didistribusikan kepada sekutu lama berdasarkan perbandingan modal sekutu lama. Pencatatan yang dilakukan oleh persekutuan. Di sebelah debit ada kas dan di sebelah kredit ada modal sekutu baru. Untuk mencatat setoran modal sekutu yang baru, di sebelah debit ada goodwill dan di sebelah kredit ada modal sekutu lama.
Yang terakhir, ada jumlah investasi yang dibayarkan lebih rendah dari hak yang dibeli. Persekutuan dapat dilakukan penambahan sekutu ketika dalam situasi membutuhkan. Para sekutu membutuhkan jasa-jasa orang tertentu dalam mengoperasikan persekutuan. Ketentuan yang dapat dipilih dalam menerima sekutu baru adalah sekutu lama memberikan bonus kepada sekutu baru atau metode bonus. Ketentuannya akan menghasilkan situasi sebagai berikut. Yang pertama, total modal persekutuan yang baru atau total modal real persekutuan sama dengan nilai buku total modal sekutu lama, ditambah nilai investasi sekutu baru, dan besarnya modal sekutu baru yang diakui oleh persekutuan lama dengan mengalihkan total modal persekutuan yang baru atau total modal real persekutuan dengan presentasi pemilikan modal. Yang kedua, total bonus yang diberikan oleh sekutu lama kepada sekutu baru adalah sebesar selisih yang terjadi antara kemampuan besarnya modal sekutu baru atau disebut dengan situasi 2 dengan besarnya investasi modal yang dilakukan sekutu baru. Yang terakhir, saldo modal sekutu lama akan berkurang dengan bonus diberikan kepada sekutu baru yang dihitung sebesar presentasi kepemilikan hak sekutu lama di persekutuan lama, dikalikan bonus yang harus diberikan oleh sekutu lama kepada sekutu baru. Itu disebut dengan situasi ketiga. Yang terakhir, ada persekutuan baru mengakui goodwill yang menjadi hak sekutu baru atau metode goodwill. Dalam hal ini, persekutuan berasumsi penambahan sekutu baru akan memberikan manfaat sehingga mengakui adanya goodwill yang menjadi hak sekutu baru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengunduran diri sekutu lama. Pengunduran diri dari sekutu lama, persekutuan, dan penyelesaiannya dengan persekutuan tidaklah membebaskan sekutu yang mengundurkan diri dari tanggung jawab pribadi atas klaim persekutuan yang ada dalam hal tidak ada persetujuan dari kreditor. Apabila sekutu yang masih bertahan sepakat melanjutkan persekutuan, maka penyelesaiannya yang dapat dilakukan untuk sekutu yang mengundurkan diri adalah yang pertama dengan melakukan penjualan hak kepemilikannya atau share kepada salah satu atau lebih dari sekutu yang bertahan. Pengunduran diri sekutu dengan cara menjual hak kepada salah satu atau lebih sekutu bertahan tidak mengubah total modal persekutuan yang ada. Pencatatan yang dilakukan oleh persekutuan, yaitu sebagai atau seluruh modal sekutu mundur itu sebagai kredit dan modal sekutu bertahan di debit. 2. Menerima pembayaran kas sebagai pengembalian modal. Pengunduran diri sekutu dengan cara menerima pengembalian modal akan berdampak berkurangnya total modal persekutuan sebesar nilai pengembalian modal kepada sekutu mundur. Pencatatan perubahan total modal persekutuan mengacu pada dua kemungkinan. Yang pertama, ada jumlah pengembalian kas yang diterima sekutu lebih besar dari saldo modalnya. Pengunduran diri sekutu dari persekutuan yang telah mengalami kemajuan dapat menuntut jumlah lebih dari saldo modalnya. Hal ini dengan asumsi kemajuan yang terjadi di persekutuan merupakan bagian dari usaha yang tidak dipisahkan oleh sekutu mundur. Oleh karena itu, para sekutu yang bertahan terpaksa bersedia memenuhi tuntutannya. Ini berkaitan dengan kelanjutan persekutuan, mungkin merupakan prosedur yang dipaksakan oleh sekutu yang mundur. Sekutu yang masih bertahan setuju bahwa pilihan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sekutu yang masih bertahan memberikan bonus sebagai kelebihan jumlah pembayaran kas untuk sekutu yang mundur, atau metode bonus. Yang kedua itu ada sekutu mundur dari persekutuan dengan mengakui goodwill sebagai kelebihan jumlah pembayaran kas yang diterima atau metode goodwill.
Pembayaran kas sebagai pengembalian modal sekutu mundur yang lebih besar dibandingkan saldo modal sekutu mundur merupakan goodwill bagi persekutuan yang belum dicatat oleh persekutuan sampai dengan terjadinya pengunduran diri sekutu. Terdapat jumlah pengembalian modal lebih rendah dari saldo modalnya. Pengunduran diri sekutu dengan pengembalian modal lebih kecil dari saldo modalnya dimungkinkan terjadi karena adanya kesadaran bahwa penjualan aktiva persekutuan yang dipaksakan dapat menimbulkan kerugian dan mengakibatkan penurunan kepentingan atau hak sebesar atau lebih besar daripada yang seharusnya diterima. Selisih kurang pengembalian modal bagi sekutu mundur lebih dapat dipandang sebagai yang pertama itu ada pembebanan bonus yang harus diberikan oleh sekutu mundur kepada sekutu yang bertahan, atau disebut juga bonus method. Yang kedua ada penurunan nilai atau penghapusan aktiva tidak berwujud atau goodwill dari persekutuan, yaitu dengan cara mengkapitalisasi selisih kurang tersebut dengan hak sekutu mundur. Goodwill tersebut dihapuskan dengan dibebankan kepada seluruh akun sekutu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.